Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan yang dijelaskan oleh murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada kaidah ke-54. Katsiran ma yanfillahu asy-syai'a lintifa'i faidatihi wa thamaratihi al-maqsudati minhu wa in kanat suratuhu mawjudatan. Banyak yang Allah nafikan, ya, sesuatu yang Allah nafikan itu banyak dari yang dinafikan tersebut itu karena tidak adanya faidah dan buah yang dimaksudkan dari sesuatu tersebut. Walaupun ya sesuatu tersebut sebenarnya ada, surahnya ada, ya, bendanya ada atau sesuatunya ada, amalannya ada, tapi faidah atau buah yang diharapkan dari sesuatu tersebut atau amalan tersebut tidak ada. Oleh karena itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Maka di sini kita lihat, ya, ini kaidah yang sangat penting terkait sesuatu yang dinafikan di dalam syariat. Ini sebenarnya kaidah yang sangat besar, ya, yang mencakup banyak sekali perincian sesuatu yang dinafikan di dalam syariat. Wa dzalika annallaha khalaqal insana wa rakkaba fihi al-quwa minas sama' wal basar wal fuad wa ghairiha. Ya, maka itu karena yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan membuat manusia tersebut memiliki sifat, yaitu atau kemampuan, yaitu berupa untuk mendengar dan juga melihat. Kemudian ya dia memiliki hati dan yang selainnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua termasuk di antara sesuatu yang dimiliki oleh seorang manusia, gitu ya. Jadi wujudnya ada. Dia punya pendengaran, dia punya penglihatan, dia punya hati. Liya'rifa rabbahu wa yaquma bihaqqihi fahadzal maqsudu minha. Tujuannya adalah, maksud dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat-sifat tersebut dimiliki oleh manusia, pendengaran, penglihatan, hati, itu supaya dia bisa mengetahui tentang Rabb-nya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas, ya, kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan itu, ya, bisa kita semakin berkuat dengan kita melihat tanda-tandanya. Ketika kita mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki sifat rahmah, maka kita bisa melihat tanda dari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala di alam ini, ya, asar dari sifat Allah Subhanahu wa taala rahmah. Ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia yang besar sekali bahkan kepada seluruh manusia, muslim ataupun kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tambahan yang itu sangat besar sekali hanya kepada kaum muslimin, kaum mukminin, yang itu tidak diberikan kepada orang kafir, yaitu apa? Nikmat agama, nikmat din, nikmat iman. Maka di sini, ya, cara untuk bisa kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan mengetahuinya dari dalil dan melihat tanda-tandanya di
sekitar kita di alam semesta ini begitu ya, baik tanda-tanda, kalau dalil itu tanda syariah, kalau yang kita lihat dalam semesta itu adalah tanda kauniyah. Itu semua kita gimana melihatnya? Dengan sifat-sifat ini, ya. Pendengaran, penglihatan, hati, dan seterusnya. Otak begitu ya. Intinya akal. Intinya adalah akal. Yani para ulama membahas akal itu letaknya di mana? Dan di antara bahasan yang disebutkan oleh para ulama, otak itu cuma mesin saja untuk mengolah informasi, ya. Sedangkan yang namanya akal itu ada di hati seseorang. Makanya ketika hatinya buruk, walaupun otaknya cerdas, mesinnya bagus, tetapi dia tidak akan menghasilkan akal yang lurus. Ketika hatinya bersih, walaupun mesinnya tidak lebih bagus dari yang pertama barusan, akan tapi akalnya bisa jauh lebih lurus daripada yang pertama tadi. Ya. Jadi intinya adalah ada pada hati seseorang. Adapun otak itu cuma mengolah informasi. Liya'rifa rabbahu wa yaquma bihaqqih. Jadi dengan menggunakan ya apa yang telah Allah berikan kepada seseorang, kepada kita, pendengaran, penglihatan, kemudian ya akal, itu kita bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. yakni memenuhi kewajiban kita. Maka inilah tujuan atau maksud dari diciptakannya sifat-sifat ini. Tentunya sifat pendengaran untuk manusia berbeda dengan sifat pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat penglihatannya manusia beda dengan sifat penglihatan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula yakni ilmu seseorang. Ilmu seseorang tentunya berbeda dengan sifat ilmunya, sifat ilmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita lihat di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan kemampuan-kemampuan ini, ya. Kemampuan untuk mendengar, melihat dan berakal gitu ya, kemampuan untuk berpikir agar seseorang bisa mengetahui tentang Robnya. Ini tujuan yang paling utama ya. Yang sebagian orang bisa jadi mentang-mentang dia misalkan peneliti atau ilmuwan begitu ya, kemudian dia berpikir bahwa dia diciptakan dia ada di alam ini gitu ya, dia ada di alam ini, itu kata-katanya. Dia ada di alam ini adalah untuk memikirkan dan berkontemplasi tentang alam semesta, tempat atau objek dari riset dia gitu ya. Ini adalah kesalahan. Tujuan utama dia memiliki akal tersebut, berpikir untuk bisa berpikir tersebut begitu ya, itu tujuannya adalah untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, pencipta dari alam semesta ini. Wa biwujudi ma khuliqat lahu takmulu wa yakmulu sahibuha. Maka ketika tujuan tersebut ada, maka sempurnalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah dan telah diberikan oleh Allah kepadanya tersebut. Wa yakmulu sahibuha, dan demikian pula orang tersebut menjadi orang yang sempurna. Wa bi faqdi dzalika yakunu wujuduha adarra 'alal insani min faqdiha. Dan kalau tujuan atau maksud ini tidak ada, maka keberadaan kemampuan-kemampuan tersebut itu justru malah memberikan madarat kepada seseorang. Ya, justru akan lebih memberikan madarat kepada seseorang daripada kalau dia tidak memiliki sama sekali. Orang memiliki pendengaran, tapi kemudian pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan dalil, punya penglihatan, tapi penglihatan tersebut tidak didengarkan, tidak digunakan untuk melihat al-haq, maka itu lebih berbahaya daripada dia tidak punya pendengaran dan penglihatan sama sekali dari awal.
Dalam kondisi itu dia ma'dzur, dapat uzur, ya. Dalam kondisi seperti itu ya dia nanti diuji di akhirat. Diuji di akhirat. Akan tapi minimal di dunia dia tidak bisa menyebarkan keburukan. Tapi orang yang bisa mendengar, orang yang bisa melihat, yakni dengan kemampuan, kemudian juga kemampuan berbicara, kemampuan menulis. Kalau kemudian kemampuan-kemampuan tersebut tidak digunakan untuk al-haq, justru sebaliknya digunakan untuk asyar, keburukan, dia menyebarkan keburukan. Tapi kalau misalkan dia tidak punya kemampuan itu sama sekali, misalkan, gitu ya. Nanti di akhirat diuji. Apakah dia memang akan tunduk kepada Allah atau tidak? Tapi minimal, misalkan dia ternyata di akhirat setelah diuji tidak mau tunduk juga kepada Allah. Minimal ketika di dunia dia tidak menyebarkan keburukan. Minimalnya seperti itu. Lebih bagus lagi kalau ternyata di akhirat dia ya selama di dunia dia nggak punya pendengaran, nggak punya penglihatan, nggak punya misalkan tidak punya akal gitu ya, terkena penyakit gila sejak kecil atau misalkan ya keterbelakangan mental begitu ya. Ini sesuatu yang yakni Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi ya orang-orang yang berbeda-beda gitu ya. Ini diantara ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhirat diuji. Ketika di dunia tidak bisa mempelajari al-haq, tidak bisa mendengar al-haq, tidak bisa melihat al-haq karena memang adanya keterbatasan itu, maka ma'dzur. Tapi nanti di akhirat tetap diuji ya supaya adil. Nah, di akhirat diuji. Alhamdulillah kalau ternyata ya kemudian mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di sini ya, maka kita lihat di sini justru adanya hal-hal tersebut, kemampuan-kemampuan tersebut, tetapi tidak diiringi dengan kemampuan tersebut digunakan untuk maksud dan tujuannya Allah berikan kepada dia, maksud dan tujuan Allah berikan kepada dia yaitu untuk menerima al-haq, untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan jadi ya lebih bermadarat daripada dia tidak punya kemampuan itu sama sekali dari awal. Fa innaha hujjatullahi ala ibadih. Maka adanya hal-hal tersebut itu adalah hujjah Allah kepada para hambanya. Wa ni'matuhu allati tujadu biha masalihud dini wad dunya. Tapi di saat yang sama itu juga bisa merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan yakni kemampuan-kemampuan tersebut seseorang itu bisa mendapatkan maslahat-maslahat baik maslahat agama ataupun maslahat dunia. Ya, ini tidak diragukan lagi ya ketika seseorang adalah seorang yang masya Allah yang yakni lengkap begitu ya, diberikan pendengaran, penglihatan, kemampuan berbicara, kemampuan menulis. Alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dia bisa mendapatkan maslahat dunia, seperti misalkan dia bisa bekerja, dia bisa belajar, bekerja dan yakni mencari nafkah dan juga bisa mendapatkan maslahat agama. Dia bisa belajar baca Al-Qur'an, belajar salat, kemudian dia bisa mempelajari dalil, mempelajari al-haq, mengamalkannya dan seterusnya. Fa imma an takuna ni'matan tammatan idza iqtarana biha maqsuduha. Nikmat ini sekarang bisa jadi merupakan nikmat yang sempurna ketika kemampuan-kemampuan tadi itu yakni digunakan untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari kemampuan tersebut memang diberikan oleh Allah kepadanya gitu ya. Au takuna mihnatan wa hujjatan ala sahibiha idza ista'malaha fi ghairi ma khuliqat lahu. Atau bisa jadi ujian. Bisa jadi ujian dan hujjah atas orang yang memiliki kemampuan-kemampuan tadi, kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan berpikir begitu ya. Jika dia menggunakannya pada sesuatu yang bukan tujuan ya kemampuan tersebut diciptakan dan diberikan kepadanya. Orang punya kemampuan berbicara, kemudian kemampuannya tersebut digunakan untuk menyebarkan keburukan, menyebarkan syubhat, menyebarkan kesesatan. Ini adalah ujian justru baginya. Hujjah atasnya, bukan hujjah untuknya. Beda antara hujjah untuknya dan hujjah atasnya. Hujjah untuknya berarti ya hal tersebut berhujjah untuknya, yakni membela dia. Hujjah atasnya berarti hal tersebut menyerang dia nanti di akhirat.
Walihadza katsiran ma yanfillahu ta'ala hadhil umur ats-tsalatsah min asnafil kuffari wal munafiqin. Itu mengapa banyak ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan ya hadhil umur ats-tsalatsah. Apa yang dimaksud hadhil umur ats-tsalatsah? Pendengaran, penglihatan dan akal. Maka Allah nafikan 3 hal tersebut dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat di sini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Pendengaran, penglihatan dan akal. Ini 3 hal ini, 3 kemampuan ini. Ini satu-satunya 3 jalan. Satu-satunya 3 jalan, bukan. Tiga-tiganya 3 jalan, bukan ya. Satu-satunya maksudnya cuma ini gitu ya. Kita nggak punya kata lain di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Arab kan punya innama begitu ya. Yakni sesuatu yang untuk membatasi. 3 kemampuan ini adalah satu-satunya jalan ya. 3 hal ini adalah satu-satunya jalan untuk mengetahui al-haq. Coba pikirkan. Kita mengetahui al-haq dari mana? Antara kita mendengar orang yang membicarakan al-haq tersebut, mendengar para orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mendengarkan seruan Nabi Muhammad SAW, dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengetahuinya dari tulisan. Mereka mendengar. Dan banyak di zaman dahulu, umat-umat terdahulu yang tidak bisa baca tulis. Jadi mendengar itu adalah ya jalan yang paling pertama dan utama gitu ya. Jalan yang paling pertama dan utama. Kemudian jalan yang kedua adalah melihat. Melihat kebenaran. Seperti ketika kita membaca buku, membaca tulisan. Tapi di umat-umat zaman dahulu ini jarang ya. Membaca. Cuma orang-orang yang terpelajar yang bisa membaca. Gitu ya. Tapi orang-orang yang tidak terpelajar bisa melihat mukjizat para nabi dan rasul. Tapi mukjizat para nabi dan rasul kan tidak sesering seruan yang telah diserukan oleh para nabi dan rasul tersebut. Yakni itu diketahui dengan cara mendengar. Kemudian akal. Nah, ini akal ini adalah yang kemudian menjadi ya, yakni akal yang dimaksud di sini bisa 2 makna ya. Akal yang pertama adalah dia tidak mendengar, dia tidak melihat, akan tetapi dia memikirkan begitu ya. Ini lebih jarang lagi. Kecuali kalau memang fitrahnya masih lurus. Ya. Tapi ini terbatas hanya pada dengan cuma mikir saja kita nggak bisa mengetahui rincian-rincian syariat. Kita nggak bisa tahu ternyata jumlah sholat zuhur itu 4 rakaat. Nggak bisa. Ini makna pertama dari akal. Ya. Jadi maksudnya mengetahui al-haq tidak dengan mendengar, tidak dengan melihat, tapi cuma mikir saja. Oh ini yang al-haq. Nah, ini cuma bisa dengan cuma bisa dilakukan dengan fitrah yang selamat. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk mengetahui rincian syariat. Ternyata di syariat kita diwajibkan untuk bayar zakat mal, rinciannya begini. Itu tahu dari mana? Tahu dari pendengaran dan penglihatan. Tahu dari pendengaran, ini ketika mendengar dalil tentang itu, atau penglihatan, kita membaca dalil tentang itu, baca artikel. Kalau zaman kontemporer, baca artikel. Tapi dengan mikir sendiri, nggak mungkin, nggak bisa. Makanya ini diakhirkan. Ini makna pertama dari akal. Makna kedua adalah, yang dimaksud dengan akal di sini, akal yang memproses informasi yang didapat dari pendengaran dan penglihatan. Itu makna kedua dari akal. Jadi makna pertama dari akal adalah sebagai salah satu wasilah, sebagaimana pendengaran adalah wasilah, penglihatan adalah wasilah, maka akal juga salah satu wasilah, dan ini jarang sekali gitu ya. Atau akal dengan makna ya alat untuk memproses informasi yang didapat dari wasilah pendengaran dan wasilah penglihatan. Itu makna kedua dari akal. Tapi kita lihat di sini, ini cuma tiga dari tidak ada lagi cara kita untuk mengetahui al-haq. Coba bayangkan seseorang
tidak diberikan kemampuan pendengaran oleh Allah, tidak diberikan kemampuan penglihatan oleh Allah, tidak diberikan kemampuan untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia bisa mengetahui al-haq? Ma'dzur dalam kondisi ini. Ma'dzur dalam kondisi ini. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat. Kalau di zaman ini tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, bisa baca bisa belajar bahasa isyarat. Tidak bisa melihat tapi bisa mendengar, ya tinggal kita yakni dia dengarkan kajian, dia dengarkan nasihat, dia dengarkan kajian, itu bisa dia mengetahui al-haq. Ya. Dan itu lebih sempurna mengetahuinya karena dia bisa mendengar. Kalau melihat, ya, yakni mungkin pakai bahasa isyarat itu mungkin terbatas gitu ya, Allah alam. Sepertinya tentunya lebih terbatas daripada kalau bisa mendengar saja tapi tidak bisa melihat. Bisa melihat saja tapi tidak bisa mendengar, sepertinya ini lebih terbatas ya. Itulah mengapa para ulama biasanya menyebutkan as-sama' duluan. As-sama' ini lebih didahulukan daripada al-basar. Kemudian mengetahui al-haq dengan jalan berpikir ini yakni kalau maknanya dengan makna yang pertama tadi ya, cuma sebagai wasilah, ini yakni hanya terbatas pada masalah-masalah yang memang itu secara fitrah dimiliki oleh manusia dan ini tidak bisa mengetahui rincian-rincian syariat. Kalau cuma dengan akal berpikir. Taib. Jadi bayangkan 3 hal ini tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang. Dia akan menjadi orang yang ma'dzur, bukan mukallaf, bukan mukallaf. Ya, bukan mukallaf. Atau bahkan bisa berpikir tapi tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Gimana caranya? Apakah bisa dengan kemudian dari awal, dari lahir benar-benar tidak bisa, kemudian apakah dia bisa cuma belajar misalkan ya dengan yakni cuma dengan sekedar akalnya itu tanpa bisa mendengar dan tanpa bisa melihat, dari lahir tidak ada seperti itu. Ya, Allah alam itu juga ma'dzur ya. Allah alam. Tapi kita lihat di sini, ini tiga hal yang disebutkan di sini, ini adalah satu-satunya jalan memang. Jadi kita harus sangat bersyukur kepada Allah kalau kita diberikan 3 hal ini. Ini di antara 3 hal yang banyak orang-orang itu kufur nikmat. Dia bisa mendengar saja itu nikmat yang besar dari Allah. Dia bisa melihat saja itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Dia bisa berpikir itu sendiri juga adalah nikmat yang besar dari Allah. Kebanyakan kita lupa untuk mensyukuri nikmat ini. Kita mensyukuri nikmat, Masya Allah dapat baju baru misalkan. Padahal nikmat bisa mendengar dan nikmat bisa melihat dan nikmat bisa berpikir itu jauh lebih besar nikmat tersebut daripada nikmat baju baru ya. Naam, itu harus disyukuri juga. Semua nikmat harus disyukuri. Akan tapi maksud ana adalah ini kita lihat, ini kita sedang berbicara nikmat yang sangat besar ini, jangan sampai kita lalai untuk mensyukurinya. Sama seperti nikmat minum air. Orang itu biasanya bersyukur ketika Masya Allah minum jus, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi minum air, jarang orang mensyukuri. Jarang orang mensyukuri minum air. Padahal kalau tidak ada air, tidak ada kehidupan. Kalau nggak ada air, nggak ada kopi dan jus yang dia syukuri tadi gitu ya. Jadi nikmat bisa minum air itu harusnya nikmat yang harus kita syukuri. Tiap hari, ya, tiap waktu. Akan tapi kita karena lalainya manusia, yakni baru mensyukuri ketika yang kita minum tersebut adalah sesuatu yang berasa, manis misalkan, enak gitu misalkan. Tapi kalau tidak ada rasanya seperti air, banyak manusia lalai untuk mensyukurinya. Cuma hal sesederhana ini. Kita tanya, pernah tidak antum mensyukuri minum air gitu? Kecuali kalau haus ya, mungkin antum bakal bersyukur. Tapi sekedar antum bisa minum air. Itu harus kita yakni renungkan. Maka kita lihat di sini banyak dari bab ini, yakni Allah menafikan 3 hal ini, ya, 3 kemampuan ini dari orang kafir dan orang munafik. Kaqaulihi summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Summun itu tuli, tidak bisa, yakni tuli maksudnya adalah bukan tuli beneran, akan tapi dia punya pendengaran akan tapi tidak digunakan untuk mendengarkan al-haq. Bukmun bisu,
yakni dia bisa sebenarnya berbicara akan tapi dia tidak mengatakan al-haq. Umyun, buta, yakni dia sebenarnya bisa melihat akan tapi dia tidak ya melihat al-haq. Fahum la ya'qilun. Maka mereka tidak berakal. Jadi dinafikan yang tadi. Kalau bukmun yang bisu gitu ya, maka bisu, kemampuan untuk berbicara itu bukan wasilah untuk memperoleh ilmu, memperoleh informasi, tapi wasilah untuk menyampaikan informasi gitu ya. Makanya tadi kalau kita bicara dalam konteks kita mengetahui dalil, kita mengetahui al-haq, kita mengetahui kebenaran, makanya cuma disebutkan 3, pendengaran, penglihatan, dan akal. Ya, akal yang makna pertama ya. Kalau akal yang makna kedua itu alat untuk memproses, bukan alat untuk menerima informasi. Setelah orang mendengar, dia memproses pendengaran apa yang dia dengar tersebut dengan akalnya. Nah, ini akal yang dengan makna yang kedua. Dengan ketika dia melihat, dia baca artikel atau baca buku, maka dia memproses apa yang dia baca tersebut dengan akalnya. Ini akal yang makna kedua. Tapi yang dimaksud dari tadi itu akal yang makna pertama ya. Dan atau bisa jadi dalam beberapa dalil seperti dalil ini bahkan Allah menafikan akal dengan makna kedua. Jadi akal dengan makna pertama dan makna kedua sama-sama dinafikan. Mereka memang nggak mendengar, kalaupun mendengar, akal dengan makna yang kedua tidak memprosesnya. Mereka tidak melihat, tidak mau untuk melihat dalil, tidak mau untuk mendengar dalil. Kalaupun mereka mendengarnya dan melihatnya, akal dengan makna yang kedua tidak mau memprosesnya. Fahum la ya'qilun, mereka tidak berakal. Jadi dinafikan, seolah-olah tidak punya kemampuan itu sama sekali. Wa aktsaruhum la ya'qilun, sebagian besar dari mereka tidak berakal, dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa akal? Punya kemampuan akal seperti itu. Akan tapi akal baik dengan makna satu ataupun dengan makna dua yang tadi tidak digunakan sama sekali. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi sebagian besar dari mereka tidak mengetahui. Nah, kalau tidak mengetahui ini masuk tiga-tiganya, mendengar, melihat, dan akal tadi. Wa qala ta'ala lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki hati, mereka tidak memahami dengan hati tersebut. Kita lihat di sini. Akal itu adanya di hati di sini. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dimau. Ya, tapi kulub. Ya, tidak menyebutkan otak tapi menyebutkan hati. Yang akal itu ditentukan oleh hati seseorang. Itu yang Anda katakan tadi. Otak itu cuma alat saja, mesin saja. Bayangkan seperti mesin. Tapi tapi hati itu adalah orang yang menjalankan mesin tersebut. Mau digunakan untuk apa? Jadi otak itu cuma sekedar mesin saja. Sama seperti pendengaran, sifat pendengaran. Ya, sama seperti sifat pendengaran. Ada sifat pendengaran, telinga apa? Telinga cuma alat saja. Ada namanya sifat penglihatan. Mata gimana? Mata cuma alat saja. Ada namanya akal. Di mana itu? Di hati. Gimana dengan otak? Otak cuma alat saja. Atau kalau kita lengkapi dengan bisu di sini, yakni kemampuan untuk berbicara, ada lidah. Lidah sama mulut itu cuma alat saja. Maka di sini kita lihat mereka memiliki hati akan tapi mereka tidak berpikir, tidak memahami dengan hatinya tersebut. Mereka memiliki mata akan tapi mereka tidak melihat dengan matanya tersebut. Mereka memiliki telinga tapi mereka tidak mendengar dengan telinganya tersebut. Kita lihat di sini. Ya, ini semua adalah atau bahkan ya kulub ini alat bisa dianggap alat juga, yakni tempatnya begitu ya. Tempat dari akalnya. Kalau otak alat juga tapi alat hanya untuk memprosesnya. Tapi kalau kulub alat tapi alat yang bersifat menyetir begitu ya. Makanya dia lebih diutamakan daripada sekedar otak. Yang Anda bilang tadi, ketika seseorang hatinya lurus, walaupun ternyata misalkan kemampuan otaknya lebih rendah daripada orang lain, tapi orang lain tersebut hatinya jelek, hatinya ya penuh penyakit hati, maka orang yang tadi yang kemampuan otaknya lebih rendah, dia memiliki pemikiran yang lebih jernih dan lebih jelas daripada orang yang
kedua tadi. Makanya disebutkan ada perbedaan antara berakal dengan pintar. Orang yang pintar belum tentu berakal. Orang pintar, ini pintar itu ya konotasinya itu adalah untuk kemampuan otak. Sedangkan berakal itu konotasinya untuk ya kebersihan hati dia. Orang pintar belum tentu berakal. Orang berakal belum tentu pintar gitu ya. Orang berakal juga belum tentu pintar. Orang pintar juga belum tentu berakal. Maka merupakan nikmat yang besar adalah ketika kita mendapati diri kita diberikan kepintaran dan diberikan akal, ini akal yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau semakin kita memahami ad-din, memahami agama, semakin kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Semakin kita menyadari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin kita jahil, ya, maka semakin kita tidak paham dan tidak tahu dan tidak sadar nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebelumnya apakah kita sudah tahu bedanya antara akal dengan pintar tadi? Berakal dengan pintar tadi? Tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat tersebut? Ya. Jadi semakin ini diantara tujuan seseorang yang belajar ad-din, belajar agama, akan berbeda ya dengan orang yang tidak belajar agama sama sekali. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak perlu dijawab, jelas tidak sama. Fa akhbaru anna suwaraha mawjudah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengabarkan bahwa wujudnya ada, bentuknya itu ada. Ya. Yakni hatinya maksudnya di sini ya, dia memiliki hati juga, cuma hatinya buruk gitu ya. Jadi dalam konteks ini hati itu bisa dimaknai sebagai alat, yakni bukan sebenarnya sebagai wadah begitu ya, atau sebagai alat. Kalaupun dimaknai sebagai alat dan otak sebagai alat, maka kita udah paham tadi hati itu alat yang lebih bersifat untuk mendrive, menyetir begitu ya. Sedangkan otak itu hanya sekedar untuk alat yang lebih sekedar untuk memproses informasi tersebut. Punya mata dan punya telinga, akan tetapi ya walakin fawaidaha mafqudah, kan tapi tidak punya faedah sama sekali. Wa qala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha la ta'mal absar, ya sesungguhnya mata itu tidak tidaklah buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kan tapi hati yang ada di dada itulah yang buta. Maka kita lihat di sini ya, ini Allah menafikan apa? Menafikan peruntukannya. Ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya. Wa qala ta'ala innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa membuat orang mati itu mendengar. Orang mati maksudnya apa? Yani bukan orang mati dengan makna orang mati beneran, akan tapi orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya mati, walaupun otaknya cerdas sekali, ya, pintar sekali, punya IQ 500, 600, 700, ya, antum sebutkan sendiri berapa angkanya. IQ normal 100 gitu ya. Misalkan dia memiliki IQ sebesar itu, akan tapi kalau hatinya mati, innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa membuat dia mendengarkan al-haq. Wala tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin. Dan engkau juga tidak bisa membuat orang yang tuli gitu, yang ini dia sebenarnya bisa mendengar akan tapi dia tidak mau mendengarkan al-haq, engkau tidak akan bisa membuat dia mendengar ad-du'a, mendengar dakwah idza wallau mudbirin. Ya. Yakni ketika dia berpaling dari al-haq tersebut. Punya pendengaran, punya hati, akan tapi ketika dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa membuat mereka mendengarkan al-haq. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jidda. Ayat dalam makna ini banyak sekali. Wa qala ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi
wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafirun haqqan. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli. Kita lihat di sini di ayat ini, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara gradual, secara berjenjang. Yang pertama yang disebutkan adalah orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama. Yang kedua, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusuli. Ada orang juga yang ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, yakni beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada para rasul. Wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Dan sebagian dari mereka yang lain ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul tapi cuma sebagian saja. Nah, ini sudah jenjang berikutnya. Ya. Beriman kepada sebagian Rasul saja tapi kufur kepada sebagian Rasul yang lain. Wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka menginginkan, mengharapkan untuk yakni ini menjadi jalan ya untuk apa? Untuk tujuan-tujuan mereka. Ya, apa tujuan mereka? Yakni cuma beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada Rasul. Apa tujuan mereka? Cuma beriman kepada sebagian Rasul yang lain akan tapi kufur kepada sebagian Rasul yang lainnya lagi. Maka mereka memiliki tujuan-tujuan. Ya. Mereka ingin menjadikan yakni perbuatannya tersebut ya, beriman kepada sebagian, tidak beriman kepada sebagian yang lain itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tentunya tujuannya bisa macam-macam. Tujuannya sekedar menuruti hawa nafsu, tidak mau al-haq, atau tujuannya lebih besar dari itu untuk melawan al-haq, untuk yakni menyebarkan keburukan. Karena orang kafir itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang sekedar tidak menerima, ada yang tidak menerima dan juga memusuhi al-haq. Ulaika humul kafiruna haqqan. Ini mereka semuanya adalah orang-orang kafir yang hakiki ya. Sebenar-benar kafir. Fa asbata lahumul kufra min kulli wajhin. Maka mereka menetapkan kekufuran dari setiap sisi. Falam yakun da'wahumul iman bi ba'di man yaqulun amanna bihi minal kutubi war rusul bimujibin lahum ad-dukhul bil iman. Baik. Sepertinya ini yakni bakal panjang ya kalau kita lanjutkan ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja. Kita sampai pada ayat ini saja ya. Jadi analisa tentang ayat ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi kita lihat apa yang telah kita pelajari tadi ya. Walaupun kita cuma baca satu halaman di sini ya. Akan tapi semoga mendapatkan faedah yang besar ya, terutama bahwa tentang 3 kemampuan ini. 3 wasilah untuk menerima al-haq ini. As-sama' wal basar wal fu'ad. Ya, semoga kita semakin bisa dimudahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan ya semoga kita terus istiqomah menuntut ilmu agama, menuntut ilmu din, karena dengan menuntut ilmu agama tersebut kita semakin bisa menyadari seberapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.